Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil field trip ke PDM Tirta Pakuan, mata kuliah Teknologi Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Industri dan Domestik. Anggota kelompok 2 sendiri yang pertama ada Anissa Sadatul, ada Ajeng Purwitasari, ada Monik Bunga, saya sendiri Fadli Fahri Lutfi, Muhammad Raihan, dan yang terakhir Rafael Yohanes Beckham. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Raihan. Baik, nah teman-teman, di sini sebelum kita mengenal bagaimana sih proses dari PDAM Tirta Pakuan, kita harus mengenal dulu nih profil dari PDAM Tirta Pakuan. PDAM Tirta Pakuan ini terletak di Jalan Siliwangi, nomor 121 Sukasari, Bogor Timur, Kota Bogor. PDAM Tirta Pakuan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang air minum yang berdiri sejak tahun 1918, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat yang mengutamakan pemerataan dan perayaan kesehatan. Yang kedua, membantu dan mendorong perekonomian daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah tersebut. Baik, selanjutnya ada kondisi existing dari PDAM Tirta Pakuan sendiri. PDAM Tirta Pakuan bersumber mata airnya berasal dari mata air Bantar Kambing dengan elevasi sebesar 427,23 meter dengan kondisi terpasang 135 liter per detik. Selain itu ada mata air Palasari dengan elevasi 427,23 meter dengan kondisi terpasang 12,99 liter per detik. Setelah itu ada mata air Kota Batu dengan elevasi 340 meter dengan kondisi terpasang 68,28 liter per detik dan juga mata air Tangkil dengan elevasi 481,36 meter dengan kondisi terpasang 116,63 liter per detik. Selain itu juga ada WTP, yaitu ada WTP Palasari dengan elevasi 364,19 meter dengan kondisi terpasang 20 liter per detik, dan ada WTP Cipaku dengan elevasi 327 meter dengan kondisi terpasang 280 liter per detik. Setelah itu ada juga WTP Cikeretek dengan elevasi 327 meter dengan kondisi terpasang 40 liter per detik. Ada juga WTP Dekeng dengan elevasi 344 meter dengan kondisi terpasang pada dekeng 1 yaitu 1000 liter per detik dan dekeng 2 ada 600 liter per detik. Setelah itu juga ada WTP Katulampa dengan kondisi terpasang 300 liter per detik. Kapasitas terpasang yang ada di PDAM Tirta Pakuan yaitu sebesar 2.600 liter per detik dan juga kapasitas produksi yaitu 2.580 liter per detik. Baik, selanjutnya adalah sumber air baku. Sebelumnya, sumber air baku memegang peranan yang sangat penting dalam industri air minum. Sumber air baku sendiri berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, dan atau air hujan yang memenuhi ketentuan baku mutu tertentu sebagai baku mutu air minum. Sumber air baku dari PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sendiri memanfaatkan Sungai Cisadane. Selain itu, PDAM Tirta Pakuan memanfaatkan mata air seperti mata air Kota Batu, mata air Tangkil, mata air Bantar Kambing, dan mata air. Kemudian ada alur proses untuk pengolahan air
minum yang ada di PDAM Tirta Pakuan. Nah, alur prosesnya itu pertama dari intake, kemudian ada proses prasedimentasi, kemudian ada proses filtrasi atau penyaringan, kemudian koagulasi, flokkulasi, sedimentasi, kemudian aerasi, kemudian ada filtrasi lagi, dan kemudian ada disinfeksi menggunakan bahan klor, dan juga terdapat sistem distribusi juga kepada masyarakat nanti. Berikut merupakan gambaran instalasi dari hasil pengamatan kami di instalasi pengolahan air IPA Dekeng. Yang pertama itu adalah proses koagulasi. Koagulasi ini menggunakan bahan koagulan PAC. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses flokkulasi dan sedimentasi. Boleh di next, Fahri? Nah, setelah proses sedimentasi itu ada yang namanya proses aerasi, tapi tidak terdokumentasi oleh kelompok kami karena gambarnya itu sulit didapatkan karena di bawah lantai gitu. Nah, proses selanjutnya itu ada proses filtrasi. Di proses filtrasi ini menggunakan silika. Selanjutnya ada proses disinfeksi yang telah dijelaskan oleh Rafael sebelumnya menggunakan gas klor. Dan di sini ada dokumentasi terkait penyimpanan PAC untuk proses koagulasi pertama kali. Selanjutnya terdapat unit pengolahan, ada 10 unit. Jadi yang pertama itu ada intake. Intake itu fungsinya sebagai pengambilan air baku menggunakan sistem pompa. Kemudian ada prasedimentasi yang merupakan pengendapan pertama untuk mengendapkan partikel-partikel. Selanjutnya ada penyaringan untuk menyaring benda-benda kasarnya dan pengurangan kotoran juga. Lalu ada koagulasi merupakan penambahan senyawa koagulan yang diikuti dengan pengadukan cepat. Sedangkan flokkulasi itu proses pembentukan flok disertai dengan pengadukan lambat. Lalu terjadi proses sedimentasi kembali, sedimentasi kedua, yaitu untuk pengendapan dari lanjutan proses flokkulasi dan koagulasi. Kemudian ada aerasi yang merupakan proses pengotakan air dengan udara untuk mengurangi kandungan CO2. Lalu ada filtrasi sebagai pengisian koloid dan sebagian materi yang tersuspensi, serta pengurangan jumlah bakteri dan organisme lainnya. Lalu ada disinfeksi yang merupakan proses pemusnahan mikroorganisme patogen yang membahayakan kesehatan. Kemudian ada sistem distribusi yang dialirkan dengan gaya gravitasi ataupun bantuan booster pump untuk daerah yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya ada sistem distribusi produk air bersih dari PDAM Tirta Pakuan sendiri. Sistem distribusi menggunakan pipa distribusi dengan sistem dialirkan dengan gaya gravitasi karena sebagian besar daerah distribusi terletak di dataran yang lebih rendah dan juga dialirkan dengan bantuan booster pump untuk daerah yang lebih tinggi. Sedangkan untuk zona distribusi sendiri terdapat 5 zonasi, yaitu zona pertama ada di Kelurahan Katulampa, Tajur, dan sekitarnya. Zona kedua ada di Perumda, Cipaku. Zona ketiga Kelurahan Empang, Batu Tulis, dan sekitarnya. Zona keempat ada di Kelurahan Babakan, Sempur, dan sekitarnya. Dan juga zona kelima, yaitu ada di Loji, Gunung Batu, dan sekitarnya. Nah, di sini juga ada saran dan masukan untuk IPA Tirta Pakuan ini, yaitu sebaiknya tetap mempertahankan kualitas pelayanan dengan melakukan perbaikan instalasi yang bocor atau yang lainnya.
serta menambahkan kapasitas IPA dan memperluas distribusi air bersih sehingga lebih banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dengan adanya PDAM Tirta Pakuan ini. Mempertahankan pelayanan yang baik dan nyaman saat terjadi gangguan, sehingga masyarakat merasa dilayani dengan baik oleh Tirta Pakuan ini. Baik, mungkin sekian pemaparan yang dapat kami berikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.